Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Siddiq, perwakilan dari kelompok 2, mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Nah, di sini saya dibarengi dengan teman-teman saya akan membahas mengenai salah satu topik dari tugas mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Saya Radinda Isnur Ramadanti dengan NIM 2207345. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan tentunya pada zaman ini, yaitu pengaruh perkembangan inovasi teknologi informasi terhadap kebijakan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Nah, inovasi tidak hanya mengubah cara kehidupan kita, termasuk pada dunia pendidikan. Teknologi informasi telah membuka pintu bagi banyak peluang dan tantangan baru dalam bidang pendidikan. Nah, jadi mari kita mulai pembahasan kita dan lihat bagaimana teknologi informasi telah membawa perubahan besar bagi kebijakan pendidikan dan bagaimana kita memanfaatkan perkembangan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi informasi atau IT telah mengalami banyak inovasi, dari mulai internet, komputer, perangkat lunak pendidikan, hingga kecerdasan buatan. Semua ini telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Misalnya platform pembelajaran online seperti yang saat ini masyarakat rasakan atau kita rasakan sendiri, seperti Ruang Guru, Genius, Wiper, dan masih banyak platform belajar lainnya. Nah, selain platform-platform belajar yang kita rasakan, dengan adanya media seperti YouTube, Google Meet, Zoom, dan media lainnya, pencarian sumber belajar dan mengajar tak hanya sebatas di buku. Kemudian kegiatan belajar mengajar sekarang ini tidak hanya sebatas tatap muka semata. Nah, teknologi informasi telah membuat pendidikan lebih mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak teknologi informasi terhadap kebijakan pendidikan. Dengan adanya perkembangan ini, kebijakan pendidikan pun tentunya harus beradaptasi. Pemerintah dan institusi pendidikan pun harus merancang kebijakan yang dapat mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem pendidikan. Kebijakan baru perlu mencakup aspek-aspek seperti di bawah ini. Yang pertama ada peningkatan aksesibilitas, di mana ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Salah satu dampak utama dari inovasi teknologi informasi ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Namun tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua siswa tanpa terkecuali memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Mulai dari infrastruktur teknologi, di mana pemerintah dan institusi pemerintah lainnya seperti kementerian, dinas di provinsi, dinas di perkotaan itu harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang kuat atau adanya pemberian subsidi perangkat kerasnya gitu, seperti HP, tablet kayak gitu kepada siswa yang tergolong kurang mampu. Lalu ada program bantuan ini seperti tadi One Laptop per Child misalkan. Terus ada akses internet, di mana ya menyediakan akses internet yang kalau bisa itu gratis, tapi kalaupun tidak ya minimalnya subsidi, yaitu bisa berupa harganya diturunin ataupun harga rendah tapi kuota internetnya tuh banyak gitu. Nah, bisa seperti itu. Selain di atas juga ada pelatihan guru di mana pelatihan guru itu bertujuan untuk membantu menyediakan mengakomodir pelatihan yang memadai bagi guru untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Karena tidak dapat dipungkiri kalau guru pun kan bukan berarti ketika sudah jadi guru kita tuh berhenti belajar, tapi pasti terus belajar. Bahkan yang sebenarnya yang belajar itu bukan siswa tapi gurunya, karena kan sebelum siswa belajar tuh kita dulu yang belajar. Nah,
Makanya perlu adanya pelatihan guru, di mana pelatihan guru ini bisa berupa program pelatihan intensif, di mana mengembangkan program pelatihan yang berkelanjutan, kontinuitas, dan sangat luas gitu bagi guru dalam memberikan informasi, memberikan pengetahuan dalam penggunaan teknologi. Yang kedua dengan workshop dan seminar. Workshop dan seminar itu secara rutin yang fokus pada perkembangan terbaru teknologi pendidikan dan cara mengintegrasinya ke dalam kurikulum. Nah, itu perlu banget ya, karena dan itu pun ketika saya mengajar ada tuh dari dinas kota setempat itu ke SD saya itu turun gitu, yaitu mengadakan workshop tapi bukan dalam teknologi, tapi dalam judul yang lain lah gitu. Tapi maksudnya walaupun beda konteks, tapi workshop dan seminar itu sudah ada, walaupun belum dalam hal mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran gitu. Yang ketiga ada dukungan teknis, di mana ini menyediakan dukungan teknis bagi guru untuk memastikan mereka dapat dengan mudah mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul saat menggunakan teknologi dalam pengajaran. Yang ketiga ada kurikulum berbasis teknologi, di mana ini maksudnya adalah mengembangkan kurikulum yang memanfaatkan teknologi dalam proses keefektifan pembelajarannya. Efektivitas pembelajaran dan referensi pendidikan era digital ini bisa berbentuk integrasi teknologi dalam mata pelajaran, yaitu misalnya memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak terbatas pada mata pelajaran tertentu, tapi terintegrasi ke dalam semua aspek kurikulum seperti matematika, bahasa Inggris, atau mata pelajaran lainnya. Yang kedua ada penggunaan alat pendidikan digital, memanfaatkan alat pendidikan digital seperti simulasi interaktif, game edukasi, kan banyak gitu ya, apalagi misalkan kita mau ujian, kan ada tuh yang namanya kuisis, kan kuisis juga tidak terlalu jenuh lah, malah bagus itu buat anak-anak. Oh, kita tuh sekarang ulangan tuh bisa dengan menggunakan teknologi loh, kayak gitu. Ataupun ada situs web gitu, dimana itu bisa memberikan anak-anak tuh ruang kreatif untuk membuat game, tapi ya gamenya game sederhana kayak gitu. Baik, mari kita lihat sebuah kasus nyata untuk memahami lebih dalam bagaimana inovasi teknologi informasi ini mempengaruhi kebijakan pendidikan. Salah satu contoh yang paling relevan dan juga menonjol yang kita rasakan beberapa tahun terakhir adalah perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membawa tantangan besar bagi sistem pendidikan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Sekolah-sekolah dan juga universitas harus menutup pintu mereka untuk beralih ke pembelajaran daring. Dalam waktu yang begitu singkat, keadaan darurat ini mengungkap berbagai masalah dan juga sekaligus mendorong percepatan adaptasi teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Masalah yang pertama yaitu terkait dari ketimpangan akses teknologi. Tentu tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran daring. Terlebih lagi, siswa di daerah terpencil dan dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses internet dan tidak memiliki perangkat seperti komputer dan juga tablet. Ketimpangan ini tentu membuat banyak siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pencapaian akademisnya. Solusi yang diperlukan untuk masalah tersebut tentu saja pemerintah berupaya dalam mengatasi masalah ini dengan mendistribusikan perangkat teknologi kepada siswa yang membutuhkan. Program seperti pembagian laptop gratis dan juga berbiaya rendah serta memberikan subsidi internet menjadi langkah yang penting dalam mengurangi kesenjangan digital. Yang selanjutnya ada kesiapan guru dalam menggunakan teknologi. Banyak dari guru yang belum siap dan juga tidak terlatih untuk mengajar secara daring. Transisi yang mendadak ini dari pembelajaran offline ke pembelajaran online tentu mengungkap kekurangan dalam keterampilan teknologi di kalangan pendidik. Kekurangan pelatihan dan juga dukungan teknis membuat banyak guru merasa tidak percaya diri dan juga kesulitan dalam menggunakan platform pembelajaran daring secara efektif. Solusinya yaitu pemerintah dan juga institusi pendidikan meluncurkan berbagai program pelatihan untuk guru. Pelatihan ini mencakup penggunaan platform pembelajaran online, alat kolaborasi digital, dan juga strategi pengajaran yang efektif dalam lingkungan virtual.
Workshop, webinar, dan juga kursus online menjadi bagian dari upaya ini. Selain itu, pengembangan komunitas belajar bagi guru, di mana guru bisa saling berbagi pengalaman dan juga strategi untuk membantu mereka. Ini dapat dilakukan melalui forum online dan juga grup media sosial. Masalah selanjutnya yaitu kualitas pembelajaran daring. Adanya kekhawatiran bahwa pembelajaran daring ini tidak seefektif pembelajaran tatap muka. Siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami materi pelajaran, berinteraksi dengan guru, dan juga mempertahankan motivasinya. Solusi yang diperlukan yaitu dengan pengembangan platform pembelajaran yang lebih interaktif dan juga menarik menjadi prioritas. Aplikasi dan perangkat lunak yang mendukung pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan juga gamifikasi digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, beberapa sekolah mengadopsi model pembelajaran hybrid yang menggabungkan pertemuan tatap muka dengan pembelajaran daring untuk mengoptimalkan hasil belajar. Memberikan umpan balik yang cepat dan juga konstruktif sangat penting. Guru juga harus memastikan bahwa semua siswa memahami materi dengan baik dan bisa mengikuti perkembangan belajar mereka, serta kerjasama dengan orang tua juga menjadi kunci utama. Orang tua perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran daring untuk mendukung anak-anak mereka agar tetap belajar selama di rumah. Baik, sekian video yang kita sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Memohon maaf apabila ada salah kata atau dalam segi pengucapan ada yang kurang pas. Video ini tidak ada maksud untuk menggurui. Kita hanya berbagi dan sharing terkait apa yang kita dapat saat perkuliahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.